Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aulia dengan NIM 0501138192400. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan contoh-contoh soal statistika untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Jadi yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang pelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Tujuan dari statistika adalah untuk menjelaskan data terhadap suatu populasi yang diamati. Kemudian ada jenis-jenis statistika, yaitu statistik matematis, terapan, praktis, deskriptif, inferensial, parametrik, non-parametrik, univariat, dan multivariat. Kemudian ada sifat-sifat data yang harus akurat, up-to-date, komprehensi, relevan, dan teliti. Selanjutnya ada contoh soal mengenai distribusi frekuensi. Dari data berat badan 30 siswa SMP Negeri X Palembang adalah sebagai berikut. Ini adalah datanya. Kemudian buatlah tabel distribusi frekuensinya dengan menggunakan formula Stargast. Karena data ini masih acak atau belum terurut, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Didapatlah data yang paling kecil adalah 36 dan data yang paling besar yaitu 70. Dengan N atau jumlah banyaknya data 30. Kemudian kita tentukan banyaknya kelas atau K. Rumus K adalah sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Kemudian kita uraikan, jadi K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 30 sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,47. Didapatlah hasil K sama dengan 5,88. Lalu kita bulatkan menjadi 6. Kemudian kita cari jarak pengukuran atau range. Rumus range itu adalah R sama dengan XT dikurang XR, di mana XT adalah data yang paling besar dikurang XR, yaitu data yang paling kecil. Lalu kita uraikan menjadi R sama dengan 70 dikurang 36, didapatlah R sama dengan 34. Kemudian kita tentukan luas kelas atau interval, yaitu rumusnya I sama dengan R dibagi K atau range dibagi kelas. Kita uraikan menjadi I sama dengan 34 dibagi 6. Hasilnya adalah I sama dengan 5,66, lalu kita bulatkan juga menjadi 6. Kemudian barulah kita masukkan ke tabel distribusi frekuensinya. Kelasnya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 6, lalu kita urutkan ke bawah. Kemudian intervalnya 6. Jadi cara menentukan interval yaitu kita mengurutkan data sebanyak 6 dari data yang paling kecil yaitu 36, 37, 38, 39, 40, 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada kelas 2 dari 42 sampai 47, pada kelas 3 dari 48 sampai 53 dan seterusnya. Kemudian ada nilai frekuensi, yaitu banyaknya data pada suatu kelas. Pada kelas 1, yaitu data 36 sampai 41 itu ada 1, 2, 3. Jadi frekuensi pada kelas 1 itu 3, frekuensi pada kelas 2, 5, dan seterusnya. Kemudian nilai tengah atau X. Cara mencarinya adalah pada interval kita tambahkan lalu dibagi 2. Jadi pada kelas 1 itu 36 ditambah 41 dibagi 2. Hasilnya adalah 38,5. Pada kelas 2 itu 42 ditambah 47, hasilnya 44,5. Kemudian ada frekuensi relatif, itu sama saja dengan frekuensi. Kemudian ada frekuensi kumulatif, yaitu nilai frekuensi ditambah dengan nilai sebelumnya. 3 ditambah 0 itu 3, kemudian ditambah 5, 8, ditambah 10, 18, dan seterusnya. Kemudian ada contoh soal mengenai ukuran pemusatan. Nilai hasil ujian sejarah 50 siswa sebagai berikut. Dari data berkelompok tersebut, tentukan kuartil 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu kita cari kelasnya, yaitu didapatlah 7. Kemudian range-nya. Kemudian I-nya. Baru kita masukkan ke tabel seperti berikut. Sebelum kita menentukan kuartil data berkelompok, kita harus menentukan dulu kuartil data tunggalnya, yaitu dengan rumus QI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4.
yaitu kita uraikan menjadi Q2 sama dengan 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2 dikali N-nya adalah 50 ditambah 1 dibagi 4, didapatlah hasilnya 25,5. 25,5 ini berada di kelas 4. Setelah kita menentukan kelasnya, kita baru bisa menentukan kuartil data berkelompok, yaitu rumusnya adalah seperti ini. Lalu kita uraikan, Q2 sama dengan LO itu adalah batas atas kelas, yaitu batas atas 62, itu adalah 61,5, ditambah C adalah intervalnya, kemudian dikali I-nya adalah 2, dikali N-nya 50, dibagi 4, dikurang F. F ini adalah jumlah data sebelumnya, yaitu 6 ditambah 7 ditambah 6, dapatlah 19. Kemudian F yang di bawahnya adalah frekuensi data kelasnya, yaitu 8. Kemudian kita hitung menjadi 61,5 ditambah 8 dikali 25 dikurang 19 dibagi 8. Dapatlah hasil kuartil 2 adalah 67,5. Kemudian contoh selanjutnya adalah mengenai ukuran penyebaran. Tentukan jangkauan antar kuartil dan semi interkuartil pada data hasil ujian berikut. Seperti sebelumnya juga, kita harus mengurutkan dulu dari data yang terkecil hingga terbesar, lalu mencari K, R, dan I-nya. Lalu dapatlah tabel seperti berikut ini. Rumus jangkauan antar kuartil adalah JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Sedangkan rumus jangkauan semi interkuartil adalah QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Maka kita harus mencari dulu Q1 dan Q3-nya menggunakan rumus seperti ini. Kemudian kita uraikan Q1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4, dapatlah hasilnya 10,25. 10,25 itu ada di kelas ini. Ini adalah Q1. Kemudian kita cari Q3 sama dengan 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 41 dibagi 4. Didapatlah hasilnya 30,75. 30,75 itu ada di kelas ini. Ini adalah Q3. Kemudian setelah kita menentukan Q1 dan Q3 data tunggal, kita mencari Q1 dan Q3 data berkelompok, yaitu ini rumusnya. Q1 sama dengan B1 itu adalah batas atas data Q1, itu adalah batas atas 51, yaitu 50,5, ditambah N-nya adalah 40 jumlah datanya, kemudian dibagi 4 dikurang sigma F1 itu adalah jumlah frekuensi sebelumnya, itu adalah 6 dibagi frekuensi Q1 itu adalah 12 dikali C itu adalah intervalnya, yaitu 9. Kemudian kita uraikan menjadi 50,5 ditambah 4 dibagi 12 dikali 9, didapatlah hasilnya Q1 sama dengan 53,47. Kemudian kita cari Q3-nya. Q3 sama dengan B3, itu batas atas B3-nya, itu batas atas 69, yaitu 68,5 ditambah 3 dikali N-nya 40 dibagi 4, kemudian dikurang sigma F3. Sigma F3 adalah jumlah data sebelumnya, yaitu 6 ditambah 12 ditambah 6, kemudian dibagi frekuensi Q3 itu adalah 8 frekuensi pada kelas tersebut, kemudian dikali ke intervalnya yaitu 9, kemudian didapatlah 68,5 ditambah 0,75 dikali 9 itu hasilnya 75,25. Dari data ini barulah kita bisa masukkan ke rumus JK dan QD. Q3 adalah 75,25 dan Q1 nya adalah 53,47. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya JK, yaitu Q3 dikurang Q1 yaitu 75,25 dikurang 53,47, hasilnya adalah 21,55. Kemudian QD adalah
setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dikali 21,55, dapatlah hasil QD sama dengan 10,775. Selanjutnya ada contoh soal mengenai angka indeks. Di sini sudah ada jenis barang A, B, C, D dengan harga tahun 2014 dan 2015. Kemudian ada kuantitas tahun 2014 dan 2015. Berdasarkan data di atas, hitunglah indeks Last Payers tahun 2015. Rumus indeks Last Payers itu sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Maka kita harus mencari dulu PN dikali Q0 dan P0 dikali Q0. Maka kita tambahkan tabel di sebelahnya, di mana PN itu adalah tahun yang kita cari indeksnya, yaitu tahun 2015. Kemudian ada Q0. Q0 itu adalah kuantitas tahun pertama, yaitu tahun 2014. Kemudian ada P0, yaitu harga pada tahun pertama, yaitu 2014. Jadi tinggal kita kalikan saja, PN dikali Q0 pada jenis barang A yaitu 200 dikali 50, dapatlah hasilnya 10.000. Kemudian 400 dikali 95, hasilnya 38.000. Kemudian 400 dikali 100 itu dapatlah hasilnya 40.000. Kemudian 300 dikali 150, hasilnya 45.000. Dari hasil perhitungan tadi, didapatlah sigmanya itu adalah 133.000. Kemudian kita cari P0 dikali Q0, yaitu 150 dikali 50, hasilnya 7.500. Kemudian 300 dikali 95, hasilnya 28.500. 500 dikali 100, dapatlah hasil 50.000. 200 dikali 150, dapatlah hasilnya 30.000. Kemudian didapatlah sigma P0 dikali Q0 adalah 116.000. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam rumus, yaitu IL sama dengan sigma PN dikali Q0 itu adalah 133.000 dibagi dengan sigma P0 dikali Q0 itu adalah 116.000, kemudian dikali 100%. Hasilnya adalah 114%. Kemudian artinya terjadi penurunan harga sebesar 14% pada tahun 2015. Itu bisa terjadi karena 100% dikurang 114% itu hasilnya min. Maka kalau dia min itu berarti dia mengalami penurunan, kalau dia plus berarti dia mengalami kenaikan. Selanjutnya ada contoh soal mengenai peluang. Di sini sudah ada tabel banyaknya mahasiswa laki-laki dan perempuan yang memilih mata kuliah pilihan akuntansi, statistika, dan botani. Jadi dari tabel tersebut, peluang mahasiswa yang memilih mata kuliah statistika atau botani adalah, karena di sini dia memakai atau, maka kita memakai tanda tambah. Jadi rumusnya adalah peluang S gabungan B. S itu adalah statistika, B itu adalah botani. Jadi peluang S atau peluang statistika itu adalah jumlah seluruh mahasiswa yang memilih mata kuliah statistika yaitu 38. Kemudian dibagi dengan seluruh jumlah mahasiswa yaitu 100. Didapatlah hasilnya 0,38. Kemudian ada peluang botani atau peluang B. Cara mencarinya yaitu jumlah seluruh mahasiswa yang memilih mata kuliah botani dibagi dengan seluruh jumlah mahasiswa yaitu 100. Kemudian didapatlah hasilnya 0,39. 0,38 tambah 0,39 itu hasilnya adalah 0,77. Jadi peluang S atau peluang statistika gabungan botani itu adalah 0,77. Contoh soal selanjutnya adalah peluang seorang mahasiswa laki-laki dan memilih mata kuliah akuntansi adalah, yang pertama kita cari dulu peluang laki-laki yang memilih akuntansi itu adalah peluang laki-laki ditambah peluang akuntansi, yaitu jumlah laki-laki itu ada 53 dibagi 100 hasilnya 0,53. Kemudian ditambah peluang akuntansi, jumlah banyaknya mahasiswa yang memilih akuntansi itu ada 23, kemudian dibagi 100 hasilnya 0,23. Kemudian kita kurangkan dengan peluang laki-laki irisan akuntansi atau peluang laki-laki yang memilih mata kuliah akuntansi. Jadi banyaknya mahasiswa laki-laki yang memilih mata kuliah akuntansi itu ada 13, kemudian kita bagikan dengan seluruh jumlah mahasiswa yaitu 100. Didapatlah hasilnya 0,13.
Jadi sama dengan 0,53 ditambah 0,23 kemudian dikurangkan 0,13 itu hasilnya 0,63. Itu adalah peluang laki-laki dan memilih mata kuliah akuntansi. Kemudian contoh soal terakhir adalah mengenai sebaran peluang diskret. Di sini sudah ada contoh soal mengenai sebaran hipergeometrik. Dari hasil survei terhadap 200 orang didapatkan data sebanyak 140 orang yang bekerja dan 60 orang yang tidak bekerja. Bila 10 orang dipilih secara acak, berapa peluang terpilihnya 5 orang yang tidak bekerja? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan komponen ini. N besar itu adalah banyaknya seluruh data, yaitu 200. Kemudian N kecil itu adalah banyaknya sampel data yang terpilih, yaitu 10. X adalah banyaknya sampel yang dipilih untuk ditentukan peluangnya tadi. Kemudian K-nya itu adalah, karena pertanyaan adalah peluang terpilih orang yang tidak bekerja, maka K-nya itu juga jumlah data orang yang tidak bekerja, yaitu 60. Kemudian P atau peluang itu adalah banyaknya data orang yang tidak bekerja dibagi jumlah seluruh banyaknya data, yaitu 200. Kemudian setelah kita menentukan komponen ini, barulah kita masukkan ke dalam sini. H dalam kurung X, N besar N kecil K sama dengan B di dalam kurung X N P. X nya adalah 5, N besar ada 200, N kecilnya ada 10, dan K nya ada 60. Sama dengan B, X nya 5, N nya 10, peluangnya 0,3. Sama dengan sigma 5, 5 ini adalah X nya. Sigma 5, X sama dengan 0, B 5, 10, 0,3 dikurang sigma X nya dikurang 1 jadi 4, X sama dengan 0, B 4, 10, 0,3. Dari sini kita harus menentukan ini datanya itu berapa. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara melihat di tabel periodik. Nah, ini adalah tabel periodiknya. Jadi di atas ini itu adalah P. P-nya tadi sudah kita temukan 0,3 atau 0,30 itu di sini. Kemudian kita tentukan N-nya. N-nya tadi adalah 10. Jadi di sini 8, 9, berarti di slide selanjutnya. Di sini 10. Setelah kita menentukan N, baru kita bisa menentukan X-nya. Ini adalah X-nya. X-nya adalah 5. Jadi berarti ada di sini. Ini tadi ada di 1, 2, 3, 4. Berarti ada di kolom 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada di sini. Berarti ini nilainya yang kita ambil 0,953. Kita masukkan ke sini 0,953. Kemudian ini juga kita cari. Bedanya hanya di X-nya saja. Ini X-nya adalah 4. Jadi berarti ada di sini di atasnya. Berarti 0,850. Jadi kita masukkan di sini 0,850. Jadi 0,953 dikurangkan 0,850 hasilnya 0,103. Sekian pemaparan saya tadi mengenai pengertian dan contoh-contoh soal statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.